Belum lama ini, Vivo Indonesia menghadirkan lini smartphone baru di segmen menengah, yakni T-Series. Kali ini, saya telah kedatangan Vivo T1 5G yang dijual mulai dari 3 juta untuk konfigurasi RAM 4GB dengan penyimpanan internal 128GB dan 3,4 juta untuk model RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB. Smartphone dengan fitur Dual On 5G ini menawarkan performa turbo dengan harga terjangkau. Cuma 3 jutaan, tapi sudah dibekali chipset berteknologi proses 6 nanometer, yaitu MediaTek Dimensity 810 5G. Namun, label harga tersebut tentunya sinkron dengan kelengkapan fitur yang diusungnya. Terdapat beberapa fitur yang dipangkas oleh Vivo guna menyeimbangkannya. Bersama saya, Lukman Aziz dari hybrid.co.id, ikut review selengkapnya. Dari segi desain, di depan terlihat layar IPS LCD berukuran 6,58 inci Full HD Plus dan masih ada lekukan notch kecil di tengah atas yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Kualitas layarnya tidak mengecewakan, memuaskan untuk menikmati hiburan seperti nonton film dan bermain game. Layarnya mendukung pemutaran konten HDR10+ dan telah mengantongi sertifikasi Wideview L1 untuk streaming film definisi tinggi. Pengguna juga dapat menyesuaikan mode layar dan suhu warna di pengaturan layar. Balik ke belakang, untuk warna Rainbow Fantasy menggunakan teknologi Dynamic Color dan tampil sangat colorful. Dimensi bodinya cukup ramping, ketebalannya tercatat 8,25 mm dan berat 187 gram. Sensor sidik jari menyatu pada tombol power, ada opsi sentuh atau perlu menekannya untuk membuka kunci layar. Letaknya di samping kanan bodi di bawah tombol volume. Beralih ke kamera, ada 3 unit di belakang. Namun dari 3 kamera, hanya satu yang benar-benar berguna, yaitu kamera utamanya yang beresolusi 50 megapiksel. 2 kamera yang lain masing-masing sebatas 2 megapiksel saja untuk bidikan makro dan sebagai depth sensor. Tidak ada kamera dengan lensa ultrawide, meskipun jika ada di kelas 3 jutaan biasanya kualitasnya biasa saja. Fitur kamera yang dibawa oleh Vivo T1 5G tergolong lengkap. Mode foto didukung fitur seperti AI Scene Recognition, AI Autofocus, portrait framing, hingga berbagai filter dan portrait light effect. Mode foto lainnya termasuk night, portrait, 50 megapiksel, pano, live photo, AR sticker, dokumen, dan pro. Di sisi video, kamera utamanya dapat merekam video hingga 1080p pada 60 fps. Keperforma sektor ini menjadi aspek unggulan utama pada Vivo T1 5G, dan Vivo mempercayakan kepada chipset 5G bikinan MediaTek, yaitu Dimensity 810 5G. SoC tersebut sudah dibuat pada proses fabrikasi 6 nanometer yang konsumsi dayanya efisien. Unit yang saya tes varian 8GB ditambah extended RAM sebesar 4GB dan penyimpanan internalnya 128GB yang bisa diperbanyak dengan mengorbankan slot SIM kedua. Selama pengujian 2 minggu, Vivo T1 5G terasa responsif digunakan untuk berbagai macam tugas, termasuk untuk produksi konten digital, dari mulai pengambilan gambar, editing, hingga posting ke media sosial. Terkait pengalaman bermain game, perangkat ini dilengkapi sistem pendingin liquid cooling
Multi Turbo 5.5 dan Ultra Game Mode 2.0 yang menyediakan berbagai fitur gaming seperti opsi Performance Mode, eSport Mode, Voice Changer, Record Screen, dan banyak lagi. Sayangnya, layar Vivo T1 5G tidak dibekali refresh rate tinggi, alias masih di angka 60 fps. Nah, sekedar informasi, game Mobile Legends di Vivo T1 5G mendukung grafis dan frame rate pada level high. Baterai 5000 mAh-nya didukung pengisian daya 18 watt saja. Sekarang mari tarik kesimpulan. Vivo T1 5G adalah smartphone 5G terjangkau dengan harga 3 jutaan yang mengunggulkan performa turbo. Chipset 6 nanometer MediaTek Dimensity 810 cukup dapat diandalkan untuk berbagai tugas sehari-hari, serta tugas berat macam pembuatan konten kreatif, multitasking, hingga bermain game. Namun, tidak semua aspek sama kuatnya. Sejumlah fitur dikurangi yang mempengaruhi pengalaman penggunaan. Ya, sebut saja layarnya yang masih belum AMOLED dan belum didukung refresh rate tinggi, tanpa kamera dengan lensa ultra wide, dan pengisian dayanya kurang cepat, hanya 18 watt. Di titik harga 3 jutaan, apakah kekurangan tersebut bisa dibenarkan? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Lukman Aziz pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.